Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sylviatus Soima, and in this video, I will focus on explaining the written expression sections of the TOEFL. I made this video to fulfill my final exam assignment as well as to help my friends understand how to analyze grammar mistakes in English sentences. In this video, okay, so get your notes ready and let's start discussing written expressions in a complete and clear manner. Untuk nomor 16, struktur aslinya adalah on the floor of the Pacific Ocean is hundreds of flat-top mountains more than a mile beneath sea level. Kesalahan ada pada bagian B, is. Mengapa? Karena ketika subjek sebenarnya adalah hundreds of flat-top mountains, maka kata kerja yang tepat harus berbentuk plural, yaitu are, bukan is. Posisi terbalik karena adanya inversion sering membuat tampak seperti is itu benar. Padahal setelah prepositional phrase, kita tetap harus melihat inti subjeknya yang jamak. Bagian lain seperti on the floor of the Pacific Ocean, flat top, and more than a mile beneath sea level semuanya sudah tepat dan tidak mengandung error. Oke, pada nomor 17, kalimatnya because of the flourish with which John Hancock signed the Declarations of Independence, his name becomes synonymous with signature. Bagian yang salah terdapat pada C, become. Setelah subjek his name yang berbentuk singular, kata kerja harus berada dalam bentuk past tense karena seluruh kalimat membahas peristiwa sejarah. Maka bentuk yang benar adalah became. Sementara bagian with which sudah benar sebagai penghubung formal, his name juga sudah benar, dan synonymous juga benar sebagai adjektif yang menjelaskan hasil dari tindakan tersebut. Untuk yang nomor 18, kalimatnya segregation in public schools was declared unconstitutional by the Supreme Court in 1954. Bagian yang keliru adalah B, declare. Kalimat ini berbentuk pasif sehingga harus memakai bentuk past participle, yaitu declared. Struktur pasifnya menjadi was declared unconstitutional. Bagian lain tidak ada yang bermasalah. Public sudah benar sebagai adjektif, was memang diperlukan sebelum participle, dan frasa in 1954 hanya menjadi keterangan waktu sehingga sudah tepat. Untuk nomor 19, kalimatnya adalah Sirius, the dog star, is the most brightest star in the sky with an absolute magnitude about 23 times that of the sun. Bagian yang salah yaitu ada pada A, the most brightest. Dalam bentuk superlatif, kita tidak boleh memakai most bersama kata yang sudah memiliki akhiran est. Cukup salah satu saja. Bentuk yang benar adalah the brightest. Bagian an absolute magnitude sudah benar. Begitu juga frasa perbandingan that of the sun dan angka 23 times, sehingga kesalahannya hanya terletak pada redundansi superlatif di awal. Pada nomor 20, kalimat killer whales tend to wander in family clusters that hunt, play, and resting together. Menunjukkan kesalahannya ada pada D, resting. Dalam daftar aktivitas yang setara, ketiganya harus memakai bentuk yang sama, yaitu parallel structure. Karena sudah ada hunt dan play dalam bentuk verb dasar, maka aktivitas ketiga juga harus memakai bentuk dasarnya, rest. Maka bagian resting together harus diperbaiki menjadi rest together. Bagian lain seperti tend to wander in family clusters dan that semuanya sudah tepat secara gramatikal maupun makna. Baik, pada nomor 21, kalimat aslinya
Some of the most useful resistor material are carbon, metals, and metallic alloys. Kesalahan utama di sini adalah kata material yang berdiri setelah some of the most useful resistor. Karena frasa pembuka sum of merujuk pada sebagian dari sekumpulan benda. Kata yang mengikuti harus berbentuk jamak, materials. Bentuk yang benar yaitu some of the most useful resistor materials are carbon, metals, and metallic alloys. Perhatikan juga bahwa kata kerja are sudah benar karena subjek some of the materials bersifat jamak. Nomor 22, the community of Bethesda, Maryland was previously known as Darcy's Store. Kesalahannya terletak pada previous. Di sini, kita butuh bentuk kata keterangan, adverb, untuk memodifikasi kata kerja was known, yaitu previously. Bentuk benar, the community of Bethesda, Maryland was previously known as Darcy's Store. Pilihan lain seperti previous noun keliru karena previous adalah adjektif yang memodifikasi noun, bukan verb. Sementara struktur pasif was noun sudah benar sehingga yang dipasang di depannya haruslah adverb, previously, atau frasa waktu lain. Untuk nomor 23, kalimatnya alloys of gold and copper have been widely using in various types of coins. Di sini ada dua masalah yang perlu dicatat. Ejaan copper harusnya copper dan bentuk verb setelah have been harus past participle, bukan ing. Karena pola have been diikuti oleh past participle untuk membentuk present perfect passive atau present perfect continuous jika ing tetapi makna berbeda. Kalimat yang benar adalah alloys of gold and copper have been widely used in various types of coins. Jika menggunakan using, maka strukturnya akan menjadi aktif atau progresif dan jelas tidak akan cocok di sini. Kata use menyatakan keadaan umum bahwa paduan itu telah banyak dipakai. Pada nomor 24, G.H. Pratt used group therapy early in this country when he brought tuberculosis patients together to discuss its disease. Kesalahan halus tapi penting ada pada kata ganti its. Karena yang dibawa bersama adalah pasien, people. Kata ganti yang merujuk pada milik pasien haruslah their, possessive plural, bukan its yang merujuk pada benda atau entitas tunggal. Bentuk benarnya yaitu to discuss their disease. Struktur waktu dan kata kerja lain seperti use group therapy early in this country when he brought sudah masuk akal. Untuk yang terakhir, the United States has import all carpet wools in recent years because domestic wools are too fine and soft for carpets. Di sini kesalahannya terdapat pada frasa has import. Kombinasi has plus verb menuntut past participle setelah has untuk membentuk present perfect. Bentuk yang benar adalah has imported. Ada tambahan id atau bisa juga has been importing jika ingin menekankan proses berkelanjutan. Jadi kalimat yang diperbaiki menjadi the United States has imported all carpet wools in recent years because domestic wools are too fine and soft for carpets. Bagian because domestic wools are too fine and soft for carpets tepat secara makna dan struktur. Yang perlu diperbaiki hanyalah bentuk verba. Thank you for watching until the end. I hope these explanations of the 10 written expressions question has helped you better understand the grammar patterns that often appear in the TOEFL. Okay, I'm sorry if I made a mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.